Hak asasi manusia itu harus dilindungi oleh negara karena dia melekat pada setiap warga negara tuh. Banyak karena dianggap bahwa HAM itu itu cuma soal masa lalu. Padahal HAM itu potensi untuk dilakukan ketika kekuasaan bertumbuh tuh. Jadi setiap kekuasaan bertambah fasilitasnya itu pasti dia akan punya akses pada pelanggaran HAM. Saya kasih contoh misalnya, sekarang setiap RT atau RW akan ada polisi yang akan ditempatkan di situ, polisi aktif tuh. Itu artinya si polisi akan punya hak untuk masuk di WA group mak-mak misalnya tuh atau komunitas itu, maka dia akan jadi intel di situ. Menginteli rakyat itu melanggar HAM. Kenapa? Karena polisi adalah aparat negara, dia nggak boleh melakukan spionase di situ. Juga Pak Prabowo lagi berupaya untuk menambah kodim atau apa namanya kodam-kodam di daerah. Itu juga mesti hati-hati, sebab nanti itu dianggap sebagai upaya untuk menakut-nakuti rakyat. Karena kita masih ada dalam trauma tentang kehadiran TNI yang berlebihan. Jadi itu wanti-wanti saya. HAM itu fundament dari manusia, hanya disebut manusia kalau dignitinya itu dihargai oleh negara. Yang sering salah dianggap bahwa hak asasi manusia itu dilindungi oleh negara karena sudah diberikan oleh negara. Enggak, hak asasi manusia itu harus dilindungi oleh negara karena dia melekat pada setiap warga negara tuh. Jadi hak asasi manusia tidak datang dari negara, dia diberikan oleh alam. Jadi negara hanya boleh menghormati dan melindungi, bukan seolah-olah kita beri Anda hak maka kita bisa cabut lagi, nggak bisa tuh. Nah, banyak politisi dan bahkan pakar-pakar hukum yang nggak bisa bedain antara dignitas manusia dan hak politik manusia. Hak politik kita cuma 5 tahunan tuh, tapi hak asasi kita itu sepanjang kita hidup. Dari SMA sebetulnya setiap orang yang ingin meneruskan pendidikan tinggi, dia mulai memahami keadaan yang kita sebut tadi potensial pelanggaran HAM. Begitu dia tahu cerita di Afrika Selatan soal Mandela, cerita di Filipina soal Marcos, cerita di Turki baru-baru ini segala macam, dia mulai pasti punya kuriositas buat melihat Indonesia apa ya pelanggaran HAM, maka dia akan baca sendiri. Oleh karena itu buku-buku yang berhubungan dengan PKI misalnya biarin aja dibaca tuh, jangan dilarang tuh. Kan yang boleh dilarang adalah aktivitas menyebarkan atau membentuk partai komunis. Tapi membicarakan komunisme misalnya itu mesti dibuka supaya fair, ada perdebatan tentang ideologi itu. Nah, hal-hal semacam itu yang saya inginkan. Demikian juga soal lingkungan tuh. Misalnya sekarang ada green economy. Iya, dianggap bahwa produk ekonomi kita itu hijau. Benar, tetapi di hulunya itu sebetulnya dikuasai oleh 3-4 orang aja. Itu juga melanggar HAM, yaitu hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan. Jadi harus dibuka. Proses pembuatan kebijakan juga harus dibuka. Ini yang akan menimbulkan kuriositas anak-anak SMA untuk belajar tentang public policy itu. Jadi nanti akan ada, apakah public policy ini lolos skrutinisasi HAM, filter HAM atau tidak tuh. Nah itu akan jadi banyak percakapan milenials ke depan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.